Coffee Time, ngobrol virtual bareng Auto Family. Apa kabar Auto Family sekalian? Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Lenatan yang hari ini akan menemani para Auto Family di Ngopi 2000, yaitu ngobrol virtual bareng Auto Family. Yang pasti, event ini diselenggarakan secara virtual oleh Auto 2000 di mana dimaksudkan agar selalu dekat, semakin dekat juga dengan para Auto Family, ya, khususnya di tengah masa pandemi seperti ini. Nah, ngobrol virtual bareng Auto Family hadir dengan tema yaitu menuju era elektrifikasi mobil di Indonesia. Ya, dan hari ini juga sangat amat spesial karena saya ditemani oleh 3 narasumber yang begitu luar biasa. Langsung saja saya akan memperkenalkannya kepada para Auto Family. Yang pertama ada Bapak Tuju Martogi Siahaan selaku Chief Executive Officer Auto 2000. Selamat siang Pak Martogi. Selamat siang Auto Family, selamat siang Lena. Selamat siang Bapak. Ya, selanjutnya juga ada Bapak Anton Jimmy, yaitu selaku Marketing Director PT Toyota Astra Motor. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Lena. Terima kasih Pak Martogi undangannya dan juga Auto Family, selamat siang. Ya, dan yang terakhir ini ada Bapak Dr. Insinyur Rianto MSc selaku Senior Researcher LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Rianto. Selamat siang Bu Rena, selamat siang Pak Martogi, Pak Jimmy, dan selamat siang untuk Auto Family seluruhnya. Iya, yang pasti semuanya hari ini begitu bahagia dan dalam keadaan yang sangat sehat. Oke, yang pasti kita juga akan memulai obrolan kita nih para Auto Family. Pasti kalau kita bicara mengenai tema kita yaitu menuju era elektrifikasi mobil di Indonesia. Pasti pertanyaan kita banyak gitu ya. Gimana sih persiapannya, bagaimana kira-kira keunggulannya, dan bagaimana tentang perawatannya? Tenang, hari ini kita akan langsung ngobrol santai dan semuanya akan langsung dijawab. Oke, yang pertama mungkin saya akan bertanya ke Pak Anton Jimmy terlebih dahulu. Mungkin Bapak boleh diceritakan mengenai rekam jejak dari elektrifikasi mobil Toyota secara global dan di Indonesia secara spesifik, Pak. Thank you Lena. Jadi memang seperti yang dikatakan tadi ya, elektrifikasi ini udah menjadi topik ya benar-benar di Indonesia belakangan ini. Tapi sebenarnya di global, Toyota Principal kita TMC itu sudah memulai elektrifikasi ini sejak tahun 97. Jadi meluncurkan Prius generasi pertama sebagai hybrid electric vehicle. Kemudian Toyota sudah meluncurkan banyak lagi produk-produk baru di elektrifikasi, baik plug-in hybrid ya, plug-in hybrid electric vehicle, kemudian BEV, battery electric vehicle, dan juga FCEV atau fuel cell electric vehicle. Nanti mungkin saya ceritain lebih lanjut lah ya kira-kira mengenai teknologi ini. Ini sejarahnya dulu. Ya. Nah di Indonesia gimana? Sejak tahun 2009 sebenarnya Toyota Astra Motor bersama dengan dealer termasuk Auto 2000 sudah meluncurkan produk-produk elektrifikasi. Prius juga waktu itu, tapi generasinya udah generasi yang berikutnya, udah lebih canggih lagi. Sampai gitu. Sekarang udah banyak sekali line up-nya. Bahkan hybrid electric vehicle kita sekarang sudah berada di generasi yang keempat ya. Jadi sudah berada di generasi yang terbaru. Terus sudah ada plug-in hybrid juga yang meluncur di Indonesia. Bagaimana juga kalau mau bicara mengenai komitmen dari Toyota itu sendiri Pak dalam mendukung program elektrifikasi mobil di Indonesia saat ini, dan bagaimana juga rencana pengembangan dari mobil listrik di waktu yang akan datang? Ya memang banyak merek sekarang ya yang meluncurkan produk elektrifikasi di Indonesia. Nah, Toyota ini memilih untuk memberikan full line up atau line up yang komplit ya. Jadi customer boleh memilih karena line up-nya sangat lengkap. Tadi yang saya katakan mulai dari hybrid electric vehicle ya, line up-nya udah banyak sekali yang meluncur di Indonesia. Yang terbaru mungkin Corolla Cross ya, itu sangat terkenal dan sangat laku sekali. Kemudian tahun lalu juga kita baru introduce plug-in hybrid, Prius juga. Kemudian BEV kita juga akan introduce untuk Toyotanya di tahun ini. Kemudian komitmen kami ya terus pasti setiap tahun ya kita luncurkan produk-produk terbaru dan pasti bersama dengan dealer tidak hanya produk tapi servicesnya, layanan after sales-nya juga kita persiapkan. Dan yang terbaru dan saya rasa ini juga bocoran ya karena nggak lama lagi kita akan luncurkan project kita di Bali, jadi BEV project di Bali. Di mana di situ ada project mobility ya, jadi memberikan kemudahan mobility buat konsumen di Bali menggunakan produk-produk elektrifikasi terbaru Toyota
termasuk juga BEV-nya nanti ada di sana juga. Jadi menarik banget perkembangannya. Wah, ini udah dikasih sedikit bocoran juga nih. Tapi kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai Bali Project ini nanti ke depan gitu ya. Tapi sebelumnya saya juga akan bertanya dengan Pak Martogi gitu ya. Bagaimana kalau dilihat tadi kan sudah juga disupport segala persiapannya dengan baik. Bagaimana juga dengan komitmen dari Toyota. Nah sebagai dealer sendiri bagaimana Auto 2000 ini menyikapi hal ini gitu loh Pak. Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Auto 2000 terkait ini? Oh benar, Lena. Tentu Auto 2000 sebagai dealer Toyota terbesar di Indonesia akan full support untuk pengembangan EV di Indonesia. Dan kami sebagai dealer akan mempersiapkan diri dengan membekali seluruh tim kita dengan knowledge dan juga tentang studi berkaitan dengan EV ini, sehingga kami dapat menguasai aspek-aspek yang berhubungan dengan pengembangan EV ini dan seluruh tim kita bisa melayani pelanggan dengan baik. Dan Auto 2000 juga tentu menjadi salah satu dealer yang secara sebaran outletnya kita di tiap-tiap kota besar di Indonesia kita memiliki outlet yang bisa mensupport pelanggan-pelanggan kita yang menggunakan EV nantinya. Oke, jadi memang sudah dipersiapkan lebih baik lagi gitu ya. Benar sekali. Oke, untuk Pak Rianto nih kalau udah lihat gitu ya komitmen dari Toyota dan juga dari dealer juga semuanya sudah melakukan persiapan yang begitu luar biasa dalam menuju era elektrifikasi ini gitu loh Pak. Saya juga pengen tahu tanggapan dari Pak Rianto gitu secara global dan juga komitmen dari Toyota. Baik, jadi elektrifikasi ini memang jadi tren dunia. Sudah lama tadi disebutkan oleh Pak Jimmy ya, dan Indonesia memang memasuki era yang pesat nih sekarang ini untuk elektrifikasi. Toyota sebagai pemain otomotif yang besar, market share-nya juga terbesar di Indonesia, ini sangat dinanti memang proses untuk elektrifikasi. Karena komitmen pemerintah kita menurunkan emisi gas rumah kaca, kemudian menurunkan impor BBM, ya, kemudian juga membuat udara segar di perkotaan, terutama di Jakarta misalnya, itu dengan Toyota berkomitmen masuk dalam elektrifikasi, maka proses ini ya akan menjadi lebih cepat dicapai. Terutama inline dengan Permen misalnya 27 2020 ya tentang roadmap, itu akan mencapai elektrifikasi 20% di tahun 2025. Ya. Nah kalau itu bisa dicapai, tentu target pengurangan emisi gas rumah kaca 29% pada tahun 2020 ya dari bisnis as usual itu dapat dicapai. Mudah-mudahan dengan proses ini terus ya didorong oleh Toyota untuk terus ada hybrid, ada plug-in hybrid, ada juga BEV, bahkan nanti fuel cell ya, fuel cell electric vehicle. Jadi dengan model seperti ini memang proses untuk reduksi CO2 bisa lebih cepat. Memang ada teknologi yang memang sedikit lebih mahal sekarang ya, BEV misalnya, tetapi untuk hybrid misalnya itu dengan rezim PP73 ya, dengan pengenaan PPNBM yang berdasarkan pada emisi karbon, itu hybrid dan juga plug-in hybrid termasuk BEV itu memperoleh PPNBM yang lebih rendah daripada mobil konvensional. Jadi sudah sangat tepat nih strategi untuk inline dengan program pemerintah elektrifikasi. Jadi menurunkan emisi gas rumah kaca, menekan impor BBM, ya, membuat udara di perkotaan jadi lebih segar begitu. Saya kira demikian. Yeah. Jadi selamatlah untuk Toyota untuk memasuki ini. Jadi investasi untuk mobil listrik ini sudah mulai dikenalkan, dikenalkan ya. Seperti itu ya, Kemudian Pak, ya? kemarin Pak Menteri Perindustrian mengatakan ada 28 triliun investasi Toyota untuk elektrifikasi ini. Jadi itu luar biasa lah Toyota dukungan. Karena memang Toyota udah pemain yang lama di Indonesia, jadi sangat dinanti ini untuk kontribusi di dalam elektrifikasi. Ya ini komitmen yang sangat luar biasa dari Toyota itu sendiri. Oke tadi Pak Rianto juga sedikit menyinggung mengenai PPNBM gitu ya. Saya juga sebenarnya pengen bertanya nih sama Pak Anton gitu. Jawabannya apa Pak? Tapi tenang, ditahan dulu. Karena jawaban ini kayaknya kita akan memberikannya kepada Auto Family di akhir aja ya. Supaya semuanya menanti-nantikan juga. Tapi saya juga pengen bertanya mengenai yang tadi Pak Anton katakan tentang Bali Project. Yep. Ya, nah Bali Project ini bisa dikatakan gitu ya peluncuran Bali Project sebagai project total electrification di Indonesia gitu. Ini seperti apa Pak? Ya memang sebelum masuk ke Bali Project ya, saya rasa tadi yang Pak Rianto katakan sangat relevan sekali. Jadi memang ini tidak hanya oleh Toyota tapi juga oleh pemerintah dan masyarakat ya. Jadi
dukungan pemerintah sangat luar biasa, mengeluarkan peraturan, memberikan support kepada kami gitu ya. Untuk itu Toyota memberikan komitmen jangka panjang dalam bentuk investasi dan juga produk-produk, termasuk juga support dari dealer kami untuk mempersiapkan layanan buat masyarakat. Nah, salah satu bentuk komitmen, wujud komitmen yang nyata adalah Project Bali ini, Bali Project, memang project electrification yang memang nanti akan menampilkan full line up ya dari Toyota, yang selama ini memang Toyota terkenal di hybrid electric vehicle. Nanti di Bali kita akan menampilkan full line up termasuk plug-in hybrid ada di sana, yang full elektrik murninya juga ada di sana. Kenapa kita pilih Bali? Karena sangat menarik ya. Di sana kita bisa selain memberikan istilahnya teknologi terbaru bagi masyarakat, tapi juga bisa mensupport turisme ya di sana ya. Jadi dengan adanya pandemi ini memang terus terang ya, turisme di mana-mana termasuk Bali juga mengalami impact. Jadi kita ingin mendukung juga elektrifikasi dan juga turisme di Bali. Dan proyek ini sangat didukung oleh pemerintah, itu disampaikan termasuk Bapak Menteri, kemudian Pak Gubernur juga sangat mendukung. Nah, mudah-mudahan kolaborasi yang baik ini bisa tampil nanti di Bali dan mungkin akan bergulir nanti ke proyek-proyek lainnya gitu ya. Dan proyek Bali ini menarik banget karena tadi ya, selain ada hybrid, ada plug-in hybrid dan juga ada BEV, lengkap di sana. Kemudian yang kedua, tidak hanya mobil, kita juga memberikan solusi mobility. Jadi untuk nyewa mobilnya nanti tidak perlu secara manual tapi menggunakan aplikasi aja udah bisa langsung di sana nanti. Oke, jadi ini memang mengenai edukasi dan juga memang mendukung dari pariwisata ya. Memang Betul, benar sekali. betul. Mengenai Pergub itu sendiri juga memang sudah ada gitu ya, nomor 48 di tahun 2019 gitu, mengenai kendaraan listrik yang berbasis baterai seperti itu. Oke, kalau dari Pak Rianto bagaimana nih? Ini proyeknya tadi kenapa di Bali, ini juga mendukung pariwisata. Mungkin ada tanggapan yang bisa ditambahkan, Pak? Ya betul. Jadi begini, mobil listrik termasuk hybrid, plug-in hybrid dan BEV itu teknologi baru. Jadi memang harus secara intens dikenalkan pada masyarakat. Jadi salah satu caranya ya seperti event yang di Bali Project gitu. Jadi Bali Project itu mengenalkan teknologi elektrifikasi, ada berbagai jenis ya, ada hybrid, plug-in hybrid dan BEV. Dan masyarakat nanti bisa tahu dan memilih nanti mana yang kira-kira sesuai dengan keperluannya. Jadi saya kira ini mensupport pariwisata, apalagi Bali mengembangkan ekoturism ya, yang ramah lingkungan begitu. Jadi Pergub tadi ya disampaikan Lena tadi Pergub 48 ya, tahun 2019 itu Bali memang membatasi kawasan-kawasan wisata dari polusi udara sehingga memang tepat sekali kalau di sana diadakan satu proyek untuk kendaraan listrik yang ramah lingkungan sehingga wisatanya mungkin nanti bisa lebih menarik buat wisatawan domestik maupun mancanegara dan dapat udara segar di lingkungan wisata begitu. Saya kira tepat sekali itu. Terima kasih. Tepat sekali gitu. Nah, sebagai dealer juga tadi ada ya di Bali ya Pak Martogi ya. Jadi ini juga memang sudah mengikuti segala sesuatu persiapannya seperti itu. Dealer cabang kita ada di Bali dan siap melayani pelanggan kita yang ada di Bali juga. Nah, ini memang benar-benar sudah sejalan segala sesuatunya sudah diplotting dengan baik untuk memberikan edukasi dan juga memperkenalkan kepada auto family sekalian. Oke, mungkin lanjut juga kepada Pak Anton gitu ya mengenai kalau kita berbicara mengenai dari electric vehicle ini, boleh dijelaskan jenis-jenis dari electric vehicle sendiri yang tadi juga udah disebutkan beberapa gitu ya, tapi mungkin bagi kita orang awam pengen lebih spesifik lagi gitu dari masing-masing electric vehicle itu seperti apa sih Pak? Ya, makasih. Mungkin buat teman-teman auto family semua ya, mungkin saya tidak mau menjelaskan terlalu teknis, jelimet, ribet gitu ya, nanti malah pusing gitu ya. Jadi intinya mungkin mobil seperti yang kita kenal sekarang, kebanyakan kita tahu mobil yang mesinnya bensin, kemudian ada yang diesel gitu ya. Nah, bagaimana dengan elektrifikasi Toyota tadi ya, yang pertama adalah hybrid electric vehicle, namanya hybrid. Jadi ngomong kasarnya di sana ada dua alat penggerak gitu ya. Satu adalah mesin bensin itu sendiri, mereka punya mesin bensin, tapi ada juga penggerak menggunakan motor listrik dan motor listrik ini digerakkan oleh baterai juga. Jadi kenapa yang disebut dengan elektrifikasi? Karena ada baterai juga di sana. Jadi banyak customer mungkin memikir hybridnya adalah mobil biasa, bukan. Mobil hybridnya adalah mobil elektrifikasi karena digerakkan bisa oleh kedua-duanya atau salah satunya. Jadi mesinnya bisa bergerak sendiri, motor listriknya juga bisa bergerak sendiri. Nah, ini adalah teknologi termasuk baru menurut saya untuk Indonesia dan baru berkembang pesat dan volumenya juga sekarang paling banyak ya. Tadi saya sebutkan misalnya Corolla Cross itu penjualannya tahun lalu kira-kira ratusan unit, kira-kira 500 lebih. Tahun ini saya rasa bisa lebih.
Apalagi dijumlahkan dengan total mobil hybrid kita yang lain itu udah lebih dari 1.000 unit per tahunnya. Jadi saya rasa akan berkembang terus. Kemudian teknologi kedua yang baru saja masuk di tahun yang lalu di Indonesia adalah kita sebut dengan plug-in hybrid vehicle. Sebenarnya mirip dengan hybrid, dia punya motor bensin dan motor listrik juga. Tapi di sini menariknya adalah plug-in ini ada charging gitu ya. Jadi selain mengisi bensin, jadi kalau dilihat di mobilnya ada kiri kanan itu ada 2 tempat pengisian, satu adalah pengisian bensin, satu lagi pengisian listrik. Jadi daya baterainya lebih besar, jadi bisa langsung diberikan pengisian listrik dan pastinya jangkauan untuk listriknya sendiri akan lebih jauh. Jadi contohnya Prius plug-in hybrid itu dengan menggunakan motor listrik itu bisa bergerak sejauh kira-kira 60 sampai 70 km dengan hanya menggunakan baterai. Jadi ini bedanya. Jadi satu level lebih tinggi lagi dibandingkan dengan hybrid. Kemudian yang ketiga pastinya adalah yang listrik murni atau kita sebut BEV atau BEV, itu adalah tidak ada mesin biasanya konvensional, jadi full motor listrik dan juga baterainya lebih besar. Nah ini adalah memang satu produk yang saya rasa belum banyak diintroduksi di Indonesia, tapi kedepannya kita akan masuk bersama dengan Toyota dan Lexus juga di Indonesia. Nah ini beda penggunaannya, jadi benar-benar harus menggunakan charging station. Jadi ini juga mementingkan infrastruktur ya. Beda dengan tadi kalau hybrid dan plug-in hybrid, pergi kemanapun kan sudah ada ya, misalnya Pertamina dan SPBU yang lainnya untuk mendukung pengisian bensinnya. Tapi kalau ini pastinya memang sudah ada, tapi belum banyak, dan kita harapkan kedepannya akan berkembang stasiun-stasiun pengisian SPKLU ya istilahnya untuk pengisian dari charging stationnya sendiri. Nah yang terakhir belum ada di Indonesia, tapi sudah ada di negara lain, di Jepang dan Amerika misalnya adalah fuel cell. Jadi fuel cell electric vehicle itu menggunakan bahan bakar hidrogen, jadi memang teknologi satu step lebih canggih lagi. Kenapa ini canggih? Bahkan emisinya itu adalah air ya bentuknya. Jadi bisa mengeluarkan air dengan proses pembakaran yang pastinya teknologinya berbeda dengan BEV. Nah Toyota mempersiapkan semua teknologi ini. Harapan kami mudah-mudahan customer nanti bisa melihat dan memilih dan mencoba semua produk-produk ini ya. Nanti juga Auto 2000 juga akan menyediakan ya unit-unit test drive, apakah itu hybrid, kemudian plug-in hybrid, dan kedepannya pastinya teknologi-teknologi yang lain juga akan muncul juga di Auto 2000. Oke, tadi sudah ada penjelasan dari teknologi masing-masing gitu, dari elektrifikasi mobil ini sendiri gitu. Tapi kita juga pengen tahu gitu ya, Toyota sampai menyiapkan hingga 4 line up elektrifikasi nih Pak. Ya, mungkin ini juga bisa dijelaskan ya. Ya, jadi line up elektrifikasi ini kan dari hybrid tadi ya. Jadi mobil-mobil hybrid itu apa aja sih? Udah banyak sebenarnya. Ya. Jadi seperti sedan, ada Camry hybrid, ada Corolla hybrid, ada CHR hybrid, ada juga tadi Corolla Cross hybrid ya. Kemudian plug-in hybrid sendiri kita baru ada Prius pada saat ini dan kita akan pasti mengembangkan ke depannya. Dan fuel cell ditanya kapan, pada saat tahun ini mungkin belum, tapi ke depannya kita akan pelajari terus. Mudah-mudahan infrastruktur dan juga kebutuhan itu akan ada. Jadi customer nanti bisa milih yang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga infrastruktur di wilayah masing-masing. Kira-kira seperti itu. Makanya disiapkan sampai 4 line up gitu ya agar bisa memilih. Nah sekarang mungkin ke dealernya nih, ke Pak Martogi gitu. Kalau menurut Bapak gitu ya dan pengalaman Bapak sendiri dalam handle customer-nya Toyota, apakah memang ada preferensi mobil listrik yang dihadirkan ini akan jadi diminati pelanggan gitu Pak? Customer kita sebagaimana dijelaskan oleh Pak Anton tadi, tentu sudah mengalami elektrifikasi vehicle di Indonesia bersama dengan Toyota sejak dari dulu, yaitu mobil-mobil hybrid yang kita jual saat ini, dan juga kita menyediakan test drive, pengalaman bersama Toyota di dalam elektrifikasi boleh dinikmati bukan sekarang saja, tetapi sejak dari awal dulu. Nah karena itu kita di Toyota yakin bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan kesiapan pelanggan dan pengembangan infrastruktur yang ada di Indonesia, serta menjawab juga isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan, sebagaimana disampaikan Pak Rianto tadi, bahwa customer itu makin concern berkaitan dengan lingkungan, pemerintah juga makin concern berkaitan dengan lingkungan, maka kebutuhan akan mobil listrik ke depan tentu akan berkembang. Dan di negara-negara berkembang lain seperti di Asia misalnya, seperti di India, di Korea, di China, tentu setiap tahun jumlah pengguna mobil listrik ini terus mengalami peningkatan. Sehingga kalau nanti mobil listrik dan berbagai variannya, sebagaimana dijelaskan Pak Anton Jimmy tadi akan hadir di Indonesia, tentu kita juga berharap bahwa Auto 2000 merupakan dealer Toyota paling siap untuk menjelaskan itu ke customer dan akan menarik minat daripada pecinta otomotif di Indonesia.
Saya sangat meyakini itu. Sangat optimis gitu ya Pak ya. Nah kalau saya lihat dari Pak Rianto tadi ngangguk-ngangguk Pak. Mungkin ada yang mau ditambahkan silakan Pak. Saya lihatin terus dia ngangguk-ngangguk terus. Oke Pak silakan Kalau Pak. saya menunggu jawaban Pak Anton Jimmy berkaitan dengan PPMBM tadi. Oh itu nanti Pak, itu ditahan dulu. Sabar. Ini karena tadi silakan Pak. Jadi strategi elektrifikasi memang disediakan oleh Toyota, ada beberapa tadi ya, mulai dari yang awal ya plug-in hybrid, kemudian BEV dan mungkin fuel cell nanti ke depan. Memang saat ini ya untuk beberapa teknologi itu cukup mahal seperti BEV dan juga fuel cell itu masih cukup mahal. Jadi customer mungkin atau pelanggan pengguna mobil masih mempertimbangkan. Jadi biasanya yang dipertimbangkan oleh konsumen itu harga, kemudian juga supporting dari infrastrukturnya SPKLU ya untuk mobil listrik. Jadi SPKLU termasuk juga ekosistem. Jadi ini tiga hal yang perlu edukasi yang masih perlu dirintis oleh pemerintah, termasuk menurunkan harga BEV. Misalnya gimana caranya supaya harga BEV itu kompetitif dengan hybrid maupun dengan konvensional, sehingga nanti secara biaya kepemilikan atau disebut dengan TCO ya, total cost of ownership, itu BEV bisa kompetitif lagi dengan kendaraan-kendaraan yang sudah lebih dikenal oleh masyarakat sekarang digunakan ya. Jadi terkait dengan perkembangan ini memang kalau tidak disediakan 3 atau 4 line ini ya dari elektrifikasi, mungkin proses misalnya langsung ke BEV misalnya, itu customer kita memang atau pelanggan ya atau pengguna mobil masih sangat kecil sekali untuk yang bisa pindah untuk ke BEV. Jadi memang supaya elektrifikasi cepat, kemudian penurunan tadi ya gas rumah kaca juga bisa dicapai dengan target tadi misalnya marketnya bisa 20% di 2025, penurunan emisi karbonnya 29% dari bisnis as usual pada 2030, maka proses mulai hybrid, plug-in hybrid yang sangat efisien juga Pak. Sebenarnya dengan hybrid misalnya termasuk Prius yang sudah dicoba di kalau nggak salah UI, ITB, UGM juga mencoba, itu di UI bisa 1 liter bisa 40 kilo. Betul, ya. betul. Jadi ada yang mungkin kalau yang Corolla misalnya yang tadi disebutkan yang hybrid ya, itu bisa 22, bisa 23 begitu ya. Jadi itu dibandingkan yang konvensional cuman 11 atau 10 km per liter, jauh ini sudah bisa mereduksi impor BBM kita, juga mereduksi emisi gas rumah kaca kita dengan segera. Kalau nunggu BEV memang ini perlu waktu, nunggu harga baterainya turun, ya harga BEV-nya bisa turun sehingga nanti konsumen bisa terjangkau. Kita tahu ya pelanggan atau pengguna mobil kita itu range-nya yang paling gemuk itu di antara 250-300 juta tuh. Jadi sementara kalau BEV harganya yang paling murah sekarang mungkin 600-an juta. Jadi masih jauh gitu. Jadi marketnya masih tipis ya. Kalau kita lihat misalnya sekarang ya yang sudah mampu beli itu cuman bisa dihitung, mungkin jari Lena sudah nggak habis tuh ya. masih bisa dihitung dengan jari maksud saya. Jadi itu masih termasuk golongan dari high income ya. Jadi yang paling atas mungkin saya perkirakan mungkin tidak lebih dari 1%, mungkin 0, sekian persen dari pengguna mobil kita yang baru bisa menjangkau BEV. Jadi hybrid mungkin sebagai masa transisi, mungkin ke depan mungkin beberapa tahun ya, mungkin sampai 2025, mungkin juga sampai 2030 masih menjadi pilihan. Pengalaman negara lain memang hybrid berkembang juga, ya plug-in hybrid juga berkembang. BEV mungkin negara-negara yang cukup sukses baru Norwegia ya yang market size-nya untuk BEV bisa 60%. Tapi Jerman, Amerika misalnya itu elektrifikasinya termasuk hybrid dan plug-in hybrid itu paling banyak 6% dan untuk BEV-nya masih sangat kecil gitu. Jadi itu tantangannya ya. Nah, mungkin nanti teknologi BEV sudah mulai kompetitif. Nah, itu baru kemudian BEV mungkin akan menjadi pilihan banyak orang. Saya sih menyebutnya BEV itu akan indah pada waktunya gitu. Ya, jadi akan bisa menjadi pilihan masyarakat kita ya. Itu ketika memang teknologinya bisa dijangkau. Kita tahu ya disruptif itu teknologi ya, itu akan bisa menggeser atau mensubstitusi teknologi lama kalau harganya itu memang sangat secara harga ya itu bisa
kompetitif dan dia ada nilai tambah. Kita lihat misalnya kalau kita bandingkan misalnya yang sederhana aja ya, ojek konvensional dengan ojek online lah misalnya. Itu ojek online itu disruptif terhadap ojek konvensional ya gitu. Tapi kenapa bisa begitu? Ya ojek konvensional udah nggak bisa kompetitif lagi karena harganya juga mahal, tidak lebih mudah dan seterusnya. Ya kira-kira begitulah. Termasuk juga marketplace ya. Teknologi itu juga awal-awalnya itu banyak yang gagal, tapi begitu kita sudah handphone murah segala macam, pasarnya besar, marketplace kemudian juga bisa berkembang. Jadi adopsi teknologi kita perlu bertahap gitu, secara gradual. Saya kira demikian. Pak Rianto tadi kan Pak Antoni sempat mengatakan gitu bahwa Toyota menyiapkan dari 4 line up gitu, elektrifikasi gitu. Menurut dari Pak Rianto yang paling cocok dibuat di Indonesia itu yang mana Pak? Ya, tadi saya sampaikan ya, jadi kita infrastrukturnya SPKLU masih terbatas, mungkin di kota-kota besar pun belum banyak, termasuk di Jakarta kita juga masih dirintis ya. Mungkin tahun ini program pemerintah banyak tuh memang merintis SPKLU. Termasuk kemarin kan ada publikasi juga ya, membuat SPKLU di sepanjang Pantura misalnya. Itu sebagai langkah untuk nanti ke depan tumbuh SPKLU yang cukup banyak. Dan memang itu faktor yang sangat mempengaruhi pilihan konsumen ya, pilihan pengguna mobil untuk memilih BEV. Karena kalau nggak ada infrastruktur, kalau kita pergi keluar kota akan was-was tuh ngecasnya nanti di mana begitu kan. Nah itu yang sekarang dirintis ya. Sementara ya kalau kita lihat dari sisi harga juga sudah sangat mahal. Jadi memang pilihan yang rasional, permintaan pasarnya memang masih di hybrid sama plug-in hybrid. Jadi kalau ditanya yang cocok mana kan pasar kita sudah jelas. Mungkin Pak Jimmy juga Pak Matoki sudah tahu market kita untuk hybrid, untuk plug-in hybrid dan untuk BEV berapa persen gitu. Jadi memang produsen itu memenuhi selera dari kebutuhan daripada konsumen. Kalau konsumennya masih levelnya di hybrid mungkin juga harus disediakan. Jadi saya kira teknologi yang sekarang lebih pas memang sebelum infrastrukturnya ini tumbuh ya, ekosistemnya tumbuh, itu masih hybrid atau plug-in hybrid. Plug-in hybrid itu kalau dipakai di dalam kota sebenarnya ya, seperti Prius ya Pak ya, kita sudah coba itu teman di Fakultas Teknik UI mencoba waktu tahun 2018 ya bersama dengan ITB dan juga UGM, itu nggak ngisi-ngisi bensin juga kalau dipakai di dalam kota, jadi bensinnya nggak kepake, jadi praktis mau penggerak yang dari baterai yang jalan, jadi sebenarnya itu untuk dalam kota juga sudah sangat efisien gitu. Ini sepertinya yang cocok adalah hybrid dan juga plug-in hybrid gitu ya. Bagaimana tanggapan dari Pak Martogi? Pak Kardi sudah bicara tadi ya tentang bagaimana tanggapan masyarakat dan bagaimana teknologi serta kesiapan infrastruktur di Indonesia. Dan nggak dipungkiri ya, kalau kita lihat di market Indonesia, mobil EV ini khususnya HEV yang hybrid electric vehicle cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan penjualan kita atas hybrid ini juga cukup baik. Khususnya kalau baru-baru ini kita mengenal Corolla Cross Hybrid, kemudian CHR Hybrid itu ya. Kita mobil ini menjadi kombinasi hybrid yang handal dan mampu digunakan oleh pelanggan kita dalam jarak jauh. Jadi waktu misalnya pergi dari Jakarta ke Surabaya, mungkin belum ada pengisian untuk baterai, tetapi oleh karena dia menggunakan hybrid, dia merasa aman sebab dia bisa menggunakan bensin dan mengisi bahan bakar di jalan. Dan juga energi kinetik yang dibentuk oleh pergerakan mobil itu tentu bisa mengurangi konsumsi bahan bakar sebagaimana dijelaskan Pak Rianto. Dan kedepannya mobil elektrik ini tentu dengan fasilitas infrastruktur yang semakin baik di Indonesia, teknologi yang lebih berkembang, pasti akan lebih banyak lagi digunakan oleh pelanggan, dan Auto Family, Auto 2000 akan terus siap mendampingi Auto Family di dalam penggunaan dan mobilitas electric vehicle ini. Oke, kita juga akan bertanya yang lain-lainnya juga mengenai elektrifikasi vehicle ini gitu ya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memberikan informasi dulu kepada Auto Family ya Pak ya.
Oke, untuk Auto Family saya punya informasi di mana untuk melakukan pembelian unit mobil, saya hanya mau mengingatkan saja bahwa semua kemudahan sudah ditawarkan oleh Auto 2000 bersama Toyota Value Chain. Di antaranya adalah bagi para Auto Family yang ingin melakukan pembelian secara kredit akan dibantu oleh Toyota Astra Finance dan Astra Credit Company. Dan yang pasti untuk asuransi juga bisa dibantu oleh asuransi Astra. Dan untuk para Auto Family yang ingin melakukan pembelian mobil baru, trade-in dan booking untuk perawatan mobil, yang pasti mobil Toyota dapat dilakukan melalui DigiRoom. Nah, seperti apa detail dari DigiRoom? Kita simak tayangan berikut ini. Mau tukar tambah mobilmu dengan yang baru? Download aplikasi Auto 2000. Tukar tambah mobilmu cukup dalam genggaman. Auto 2000 di Jerum aja. Ya, itulah tadi kemudahan-kemudahan yang sudah Anda lihat dan juga Anda simak di DigiRoom. Nah, kita akan kembali lagi dengan perbincangan ngobrol santai kita di Ngopi 2000. Oke, sekarang saya ke Pak Martogi ya. Bagaimana kontribusi dari Auto 2000 sebagai dealer Toyota terbesar di Indonesia untuk mensukseskan elektrifikasi mobil di Indonesia ini, Pak? Baik Lena, Auto 2000 sebagai dealer Toyota terbesar tadi Lena sampaikan dengan 126 cabang kita yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Bali, siap membantu Auto Family ketika ingin mencoba test drive dan juga melakukan pembelian baik kredit ataupun tunai, termasuk ketika nanti mobil elektrik kita yang lain sudah diluncurkan. Auto 2000 adalah dealer pertama yang juga paling siap untuk memberikan kemudahan di dalam melakukan pembelian serta layanan purna jual yang memadai untuk mobil elektrik ini. Seluruh tim kita secara profesional akan siap memberikan pelayanan dan memberi technical advice yang diperlukan oleh seluruh pemilik mobil elektrik Toyota. Ya, seperti itu ya. Dan mungkin mau ditambahkan tanggapannya dari Pak Anton Jimmy? Ya, saya rasa tadi ya, kalau Toyota meluncurkan satu produk, tidak hanya teknologinya atau produknya yang kita luncurkan, tapi persiapan dari dealernya, kemudian survei kepada kebutuhan konsumen. Jadi sekali lagi, kenapa elektrifikasi ini kita mempersiapkan beberapa line up, karena pastinya kita memperhatikan bagaimana kebutuhan pasar di Indonesia, dan terakhir pastinya juga kita tidak lupa mendukung arahan dari pemerintah tadi ya, ke depannya supaya elektrifikasi lebih banyak, mungkin mengarah kepada angka 20%, mengurangi konsumsi bahan bakar dan lain-lain. Kita inline dengan itu, dan tidak hanya menjual atau memberikan pelayanan, bahkan termasuk juga industri otomotif, kita juga mengconsider ke depannya bagaimana memproduksi produk-produk elektrifikasi di Indonesia. Jadi tidak hanya import seperti sekarang, tapi ke depannya adalah melakukan produksi dalam negeri juga. Jadi memang segala sesuatu yang sudah dilakukan untuk memberikan yang terbaik gitu ya, baik dari pelayanan dan juga kalau mau ngomongin mengenai perawatan dari mobil listrik ini berbeda nggak sih? Atau ada kemudahan juga yang mungkin ditawarkan dari Auto 2000 ini, Pak? Sebagaimana mobil Toyota yang lain, Auto 2000 siap melayani purna jual dan perawatan mobil electric vehicle ini. Dalam hal ini Auto Family nggak perlu khawatir, karena tim kita dilengkapi dengan kemampuan yang memadai untuk bisa melayani dan memberikan perawatan bagi kendaraan elektrik vehicle-nya Auto Family sebagaimana saya sampaikan sebelumnya. Namun pada prinsipnya elektrik sistem dari EV-nya kita tidak membutuhkan perawatan yang spesial, karena secara umum merawat mobil listrik sama mudahnya dengan merawat mobil konvensional yang lain, memakai mesin yang lain, dan setiap mobil EV juga telah dilengkapi dengan garansi hingga 5 tahun atau 150.000 kilometer untuk baterainya. Jadi Toyota telah mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan purna jualnya, juga spare part-nya telah disiapkan dengan baik. Jadi Auto Family tidak perlu khawatir untuk memakai electric vehicle dari Toyota.
Oke, jadi segala sesuatunya sudah ada gitu ya. Jadi ternyata perawatannya juga sama aja seperti mobil konvensional gitu. Jadi Auto Family nggak perlu takut untuk bisa beralih nih ke EV dari Toyota. Oke, mungkin ada tanggapan lagi dari Pak Anton? Ya, saya rasa seperti yang dikatakan oleh Pak Martogi ya. Jadi kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Jadi bagaimana di setiap cabang kita ada expert-expert, ahli-ahli ya. Dalam tidak hanya memberikan penjelasan mengenai penjualan, mengenai produknya, tapi juga bagaimana perawatan, termasuk alat-alat yang dibutuhkan dan spare partnya pun kita persiapkan. Jadi di belakang semua produk launching kita lakukan, persiapannya sangat luar biasa dan sudah kita persiapkan matang-matang. Dan kedepannya pasti akan kita continue dan kita pastikan kualitas dari produk itu juga sangat penting, menyesuaikan dengan kondisi jalan di Indonesia dan juga kondisi perawatan di Indonesia. Oke, produk terbaik, service excellent gitu ya, pasti akan selalu diberikan untuk Auto Family. Oke, ini mungkin sebelum saya akan bertanya ke Pak Rianto, mungkin saya mau menagih janji dulu nih sama Pak Anton Jimmy yang dari awal tadi kita bicara mengenai PPNBM. Nah itu bagaimana Pak? Mungkin bisa langsung sekarang memberikan tanggapannya mengenai penghapusannya ya. Jadi memang sangat banyak ya belakangan ini saya mendapatkan pertanyaan. Saya rasa termasuk tadi ya mengenai elektrifikasi, kedua mengenai insentif PPNBM yang baru saja diinformasikan oleh pemerintah. Baru saja ya minggu lalu sebelum liburan Imlek ya kalau saya nggak salah, jadi di hari Kamis ada press release yang disampaikan oleh kementerian ya. Jadi dari Menko dan juga Menteri Perindustrian menyampaikan bahwa untuk mendukung industri otomotif Indonesia, pemerintah memberikan keringanan PPNBM, ada prosedurnya ya. Jadi dimulai dari bulan Maret, jadi 3 bulan pertama itu adalah pengurangan PPNBM sekitar 100%, kemudian dilanjutkan 50% dan akhirnya 25%. Nah mungkin yang banyak belum diketahui dengan detail atau dengan jelas bahwa segmen mana yang sebenarnya diberikan pengurangan ini. Pertama ini harus CKD ya, jadi harus produksi dalam negeri karena tujuannya adalah mendukung industri dalam negeri. Jadi untuk yang produksi import CBU itu tidak termasuk dalam skema ini. Kedua adalah CC-nya di bawah 1.500 cc. Jadi memang teman-teman Auto Family yang misalnya masih bingung, ragu-ragu mau beli mobil yang di atas 1.500 cc, misalnya ada Innova, Fortuner, nggak perlu khawatir karena memang ini tidak termasuk dalam PPNBM, jadi akan sama harganya antara sekarang dan nanti gitu ya. Kemudian tidak hanya produksi dalam negeri, tapi lokal kontennya harus di atas 70%. Jadi benar-benar mendukung industri dalam negeri dari sisi assembly-nya dan juga komponennya. Nah, mobil-mobil apa yang termasuk di dalam kategori ini? Ada 5 macam ya kalau di Toyota ya. Satu adalah Avanza. Saya lagi mau tanya itu Ya. yang lagi saya nanti-nantikan Auto Family saya sudah Ini mewakili. yang penting. Jadi satu adalah Avanza. Jadi Avanza itu adalah cc-nya di bawah 1.500, CKD dan komponennya di atas 70% lokal. Kemudian ada juga Toyota Rush, ini juga sangat famous ya, 2 model ini sangat terkenal di Toyota. Kemudian ada juga Yaris. Udah ada sedan juga, Vios, jadi yang senang sedan juga ada. Jadi mulai dari MPV, SUV, hatchback, sedan ya. Kemudian ada juga MPV Sienta. Jadi ada 5 model yang termasuk di dalam kategori ini. Nah, customer sebenarnya nggak perlu khawatir. Memang kami di Toyota dan juga Auto 2000 sedang menunggu petunjuk teknis lebih detailnya seperti apa. Tapi tidak perlu khawatir, silakan menghubungi dealer-dealer Toyota termasuk dengan Auto 2000. Mendaftarkan saja karena memang ini kesempatan yang terbatas ya. Jadi 3 bulan untuk mendapatkan pengurangan dari insentif ini. Silakan datang ke cabang, mendaftarkan diri. Kalau perlu langsung SPK. Jangan melewatkan nih kesempatan ini untuk membeli 5 model ini dalam waktu yang terbatas. Nah, bagaimana dengan model-model lain? Nggak perlu khawatir, banyak tawaran-tawaran menarik yang kita berikan juga, baik cash dan kredit dan lain sebagainya. Dan tidak perlu khawatir, jadi nggak perlu bingung lagi, clear bahwa ini tidak ada hubungannya dengan insentif PPNBM, jadi harganya akan sama antara Februari dan Maret. Silakan ya berkomunikasi dengan mungkin salesman dan Auto 2000 seperti biasanya. Jadi mudah-mudahan informasi ini juga saya rasa penting dan clear. Dan akan berlaku nanti di bulan Maret ya nanti ya. Jadi kita sedang menunggu petunjuk teknisnya, tapi minimal informasi modal mana dan segmen mana ini saya rasa penting juga hari ini. Kira-kira itu, Lena. Memang berlakunya dari Maret, tapi untuk Auto Family yang tadi sudah mendapatkan bocorannya bisa SPK dari sekarang juga untuk mendapatkan nilai tersebut ya Pak ya, di mana ada yang namanya penghapusan dari PPNBM ini sendiri ya.
Jadi benar ya, Auto Family boleh kok langsung datang aja. Datang ke Langsung Auto 2000. Datang ke Auto 2000 untuk langsung membuat SPK ya Pak. Dari tadi 5 varian yang memang bisa mendapatkan 100% di bulan Maret gitu ya untuk PPNBM-nya itu sendiri. Oke, dinantikan berarti ya. Jadi kalau Auto Family mau yakin, datang saja ke Auto 2000, bertemu dengan salesman kita, counter sales kita, dan langsung pesan. Dan untuk memastikan, karena tentu dalam situasi yang sekarang produksi itu juga nggak banyak, karena itu lebih cepat untuk segera mendapatkan nanti fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu lebih baik, sehingga kita confirm bisa dapat. Nah, bila perlu untuk lebih yakin lagi, langsung ketemu dengan pejabatnya, langsung ketemu dengan supervisornya, dan sama-sama tanda tangan langsung pesan di Auto 2000. Yeay, berikan tepuk tangan. Sedikit Ya, tambahkan silakan, ya, Pak. ini kan insentif dari pemerintah. Memang tahun lalu kan penjualan mobil dari 1 juta lebih, kemudian turun jadi 500-an sekian lah, 540 ribu unit. Memang lesu gitu. Jadi untuk mendorong permintaan mobil, pengguna ini diberikan insentif pemotongan PPNBM 0% ya Pak dari Maret sampai Mei. Kemudian nanti 50% dan 25%. Kelihatannya akan banyak numpuk di bulan Maret nih karena 100%. Jadi yang mau beli mobil pasti akan memilih di waktu-waktu itu. Mungkin tapi yang lebih penting buat ekonomi kita sebenarnya adalah ini insentif yang akan menimbulkan multiplier. Dampak pengganda yang akan meluas pada sektor-sektor yang terkait dengan sektor otomotif, baik itu sektor pemasok bahan bakunya ya, komponen ya, industri komponen, dan juga termasuk nanti jasa penunjangnya ya, jasa penunjangnya. Jadi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita sehingga nanti ekonomi bisa bergerak kembali. Jadi insentif ini memang dinanti oleh pelanggan, oleh konsumen sejak tahun lalu, karena tahun lalu itu November minta ini belum jelas begitu. Jadi kelihatannya kalau Pak Menteri Menko Ekonomi ya itu mengatakannya nyangkut dinat, sekarang udah nggak nyangkut lagi. Jadi sudah kelihatan jelas nanti di bulan Maret insentifnya sudah jadi komitmen pemerintah, maka ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pengguna mobil ya. Tepat waktunya untuk membeli di bulan-bulan ini nih, bulan Maret sampai Mei ya, menjelang Lebaran tuh Pak, biasanya memang permintaannya langsung tinggi. Dan kita hitung memang kalau kita lihat elastisitasnya ya, taruhlah misalnya di segmen yang tadi yang paling gemuk lah ya, di 1.300 lah Avanza begitu. Nah itu segmen itu kira-kira PPNBM-nya 10%. Jadi memang ngitungnya nggak sederhana, tapi taruhlah itu terjadi mungkin penurunannya nggak 10% ya Pak, lebih kecil gitu. Tapi taruhlah kira-kira 10%, itu demand mobil kita perkirakan bisa naik sekitar 15%. Jadi ini cukup mendorong aktivitas sektor otomotif. Mungkin produksinya bisa diperkirakan Pak, nanti bisa nggak ini kalau naik 15% dari sisi manufacturingnya bisa disiapkan begitu ya, sehingga nanti semua yang di SPK bulan Maret sampai bulan Mei itu bisa dipenuhi itu permintaannya. Harapannya begitu Pak. Mudah-mudahan. Demikian. Jadi 2 kali hemat nih Pak. Hemat bahan bakar karena elektrifikasi, nantinya itu bisa dapat, tapi yang sekarang hemat di dalam pembelian kendaraan Toyota. Betul. Iya. Jadi memang waktu yang tepat dan ini adalah waktu yang harus dinantikan seperti itu, dan kesiapannya yang benar ya tadi dari produsen dan juga dealer semuanya sejalan untuk bisa memenuhi dari bulan Maret sampai bulan Mei. Tolong dicatat Auto Family. Oke. Terakhir mungkin saya boleh minta kesimpulan dari Pak Rianto ya. Ini mengenai prospek mobil electric vehicle di Indonesia, terus juga manfaat yang didapat masyarakat ketika menggunakan mobil EV ini, serta sudut pandang pemerintah terhadap proses elektrifikasi bertahap yang sudah mulai dilakukan, Pak. Ya, baik. Jadi pemerintah sudah komitmen ya, sejak Perpres 55 ya 2019 itu proses elektrifikasi didorong, kemudian aturan-aturan turunannya juga sudah cukup lengkap sekarang ya. Roadmap-nya dibuat oleh Kementerian Perindustrian ya untuk tadi target 20% dan seterusnya tadi, dan memang tujuannya tadi mencapai penurunan emisi gas rumah kaca 29% dari business as usual pada tahun 2030, dan juga mereduksi impor BBM kita, terutama bensin. Kalau bensin kita ini impornya masih cukup besar, membebani
keuangan kita ya, cadangan devisa kita dibelikan untuk BBM tersebut, sehingga nanti dengan elektrifikasi terjadilah pengurangan konsumsi BBM, karena tadi kita lihat misalnya hybrid bisa lebih efisien ya, dari 11 km per liter sekarang bisa menjadi 22 km per liter. Apalagi kalau plug-in hybrid, nanti begitu sudah BEV-nya juga sudah dapat ya, harganya masuk, teknologinya bisa dibeli oleh konsumen, infrastrukturnya siap, kita juga akhirnya memang BBM itu mungkin akan digunakan oleh kendaraan-kendaraan tertentu saja. Mungkin teknologi yang sekarang nanti di tahun mungkin 2040 atau 2000 berapa begitu ya, ICE itu mungkin sudah mulai yang konvensional ya, sudah mulai sedikit digunakan oleh pengguna, jadi beralih ke elektrifikasi. Jadi tujuannya ke sana ya, supaya nanti tadi ya target emisi gas rumah kaca, impor BBM kita menurun ya. Memang teknologi yang kita kembangkan sekarang di roadmap itu bertahap. Jadi supaya memang industri otomotif kita ini walaupun terjadi substitusi, tapi substitusinya itu smooth ya, sehingga nanti secara perlahan kita dapat mencapai ramah lingkungan ya, teknologi yang ramah lingkungan. Tetapi dari sisi industri, dari sisi perkembangan otomotif kita ya, itu juga dapat dicapai dengan, atau substitusinya dapat dilakukan dengan cukup smooth gitu ya, mulus, sehingga tidak ada misalnya ya kalau terjadi disruption begitu, biasanya ini akan menimbulkan gejolak di dalam industri itu sendiri maupun masyarakat ya, sosial, terutama mereka yang bekerja di industri otomotif. Jadi ini pertimbangan pemerintah. Tentu nanti kita dorong sampai 20% elektrifikasi, mungkin nanti sampai roadmap-nya juga bisa sampai mungkin di 2040 mau semua baterai misalnya juga silahkan. Tapi yang penting sebenarnya yang harus disiapkan sekarang adalah infrastrukturnya, infrastruktur daripada BEV ya, itu SPKLU, kemudian juga ekosistem ya, termasuk juga tadi ya pengenalan tentang teknologi ya. Yang perlu didorong sekarang sebenarnya adalah mengenalkan BEV misalnya, ataupun hybrid ataupun plug-in hybrid kepada masyarakat. Tetapi yang bisa mencapai itu adalah terutama BEV ya, itu mungkin early adopter itu adalah pemerintah ya, government fleet ya, kendaraan pemerintah. Itu jumlahnya juga cukup banyak ya. Jadi kalau kita punya 500 lebih kabupaten kota, misalnya di situ ada 15 atau 20 dinas saja itu pakai BEV misalnya, itu jumlahnya cukup banyak juga, dan penggunaannya mungkin kalau untuk government ya, untuk pemerintah mungkin penggunaannya sudah jelas tuh, mungkin dari rumah kemudian ke kantor, mungkin juga bisa digunakan dengan infrastruktur yang cuma dipasang di kantor ataupun di rumah. Jadi sudah cukup mencukupi. Jadi pengenalannya ke sana bertahap nanti, tapi untuk konsumen secara keseluruhan teknologi hybrid dan plug-in hybrid ini segera mungkin bisa dinikmati oleh konsumen, sehingga cepat ya terjadi penurunan gas rumah kaca di Indonesia yang 29% dari bisnis as usual itu di 2030 dapat dicapai. Karena otomotif penyumbang terbesar juga sekarang kalau pakai fosil ya, pakai BBM dari minyak bumi gitu. Jadi dengan efisiensi, dengan elektrifikasi ini tentu akan bisa didorong untuk menurun ya karbon dioksidanya atau gas rumah kacanya. Demikian. Ya, para Auto Family, topik pembahasan yang dari tadi kita bicarakan ini adalah semua mengenai electric vehicle. Nah, sekarang saya juga ingin mengajak para Auto Family untuk merasakan bagaimana berkendara dengan salah satu EV yang ada di Toyota. Nah, yang pasti sekarang ini kita akan mencoba yaitu Prius PHEV atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Nah, langsung aja kita menuju ke virtual test drive dari Prius PHEV. Sekarang kita berada di Toyota Driving Experience. Hari ini kita akan mencoba Toyota Prius Plug-in Hybrid. Yuk kita cobain bagaimana sensasi berkendara lewat virtual test drive. Sekarang, mari kita coba sensasi berkendara dengan Prius Plug-in Hybrid di Virtual Test Drive Experience.
Pertama, kita akan coba melewati speed bump untuk merasakan kenyamanan dan suspensi dari Prius PHEV. Sekarang kita akan bawa Prius PHEV ini untuk menanjak dan kemudian berhenti sejenak. Kita bisa lihat sekarang bahwa pada posisi menanjak tidak ada kendala terkait dengan tarikan awal pada posisi menanjak seperti ini. Pada bagian berikutnya dari rute virtual test drive ini adalah simulasi jika mobil elektrifikasi Toyota melewati genangan air. Bisa kita lihat bahwa Toyota Prius PHEV bisa melewati genangan air ini tanpa kendala. Perlu dicatat bahwa pada prinsipnya, kendaraan elektrifikasi Toyota tidak didesain untuk melewati banjir atau genangan air. Namun, jika dalam kondisi mendesak atau genting, maka mobil elektrifikasi Toyota terbukti aman jika harus terpaksa melewati genangan air. Pada saat pengecasan, putaran roda menggerakkan motor listrik untuk melakukan pengecasan baterai. Sekarang kita akan melakukan pengetesan pada rute akselerasi. Untuk pengetesan kali ini, kami akan melakukannya dalam mode full EV di mana pada Prius PHEV dapat memaksimalkan daya baterai saja untuk menggerakkan mobil tanpa bantuan mesin bensin. Tentunya kondisi ini bisa dilakukan jika kondisi daya baterai mencukupi. Pada tes kali ini akan dilakukan pengetesan akselerasi dengan menggunakan mode hybrid, di mana komputer pada mobil akan secara otomatis mengatur skema tenaga yang cocok digunakan pada saat pedal gas diinjak. Bisa kita lihat pada gambar energy flow, di mana pada saat mobil berakselerasi, mesin bensin akan ikut bekerja dengan motor listrik untuk menyalurkan tenaga ke roda. Sekarang kita akan melewati rute zigzag, di mana pada rute ini kita bisa melihat keunggulan dan kestabilan platform TNGA dari Toyota Prius ini. Kita bisa rasakan di sini bahwa dengan jalan yang berkelok-kelok seperti ini, mobil tetap stabil dan dapat dikendalikan dengan baik. Demikian acara virtual test drive kita kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa pada event Ngovi 2000 berikutnya. Akhir kata saya Lenatan ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya kepada para Auto Family yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini memberikan banyak manfaat untuk para Auto Family sekalian. Dan yang pasti sampai jumpa lagi pada Ngovi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family selanjutnya. Saya juga ingin mengingatkan jangan lupa nih untuk like, comment, subscribe ke YouTube channel dari Auto 2000 ID. Dan juga nyalakan loncengnya nih untuk selalu mendapatkan notifikasi mengenai video terbaru dari Auto 2000. Stay healthy, bravo Auto 2000. Sampai jumpa.